Why you always in the mind? Looking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mind? Looking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Untu, NIM 20225111055. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan Multikultural untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Multikultural. Ada dua konsep yang harus dibahas, yaitu yang pertama, lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat, sedangkan yang kedua, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan bersifat segregasasi, sedangkan yang kedua, pendidikan menuntut konsep salad board, yang ketiga, konsep melting pot, sedangkan yang keempat, pendidikan multikultural. Yang berikut, yang kedua, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, persamaan masalah sosial Indonesia dengan Amerika Serikat. Sedangkan yang kedua, Indonesia sebagai negara rawan konflik. Sedangkan yang ketiga, sebagai gerakan transformasi pendidikan. Yang keempat, tuntutan kesatuan gender dalam lembaga pendidikan. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, pendidikan nasional harus berbasis kearifan lokal. Sejarah perkembangan pendidikan multikultural pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Sedangkan Indonesia termasuk negara yang mengadopsi pendidikan multikultural dari Amerika Serikat karena didiskusikan di akhir abad ke-20. Pada penerapannya, di sekolah-sekolah pendidikan multikultural di Indonesia baru dimulai pada tahun 2010. Pada masa ini, pendidikan multikultural banyak diterima di sekolah dan perguruan tinggi karena dianggap relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun dalam penerapannya, pendidikan multikultural tidak berjalan maksimal karena masih banyak guru yang tidak memahaminya. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari kembali bagaimana proses penerapan pendidikan multikultural dari negara lain yang telah menerapkan konsep pendidikan multikultural lebih dari 1 abad lamanya, sehingga kita dapat merefleksi pendidikan multikultural di Indonesia dengan mengadopsi konsep-konsep dari Amerika Serikat tanpa harus membawa budaya lain, tetapi tetap mempertahankan keaslian budaya Indonesia dengan konsep pendidikan multikultural yang sebenarnya. Yang pertama, lahirnya pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pendidikan multikulturalisme ini pertama kali dimunculkan oleh Banks pada tahun 1960. Kemudian mengalami perkembangan baik teori maupun praktek. Oleh karena itu, pemikiran mengenai multikulturalisme ini dalam dunia pendidikan telah berkembang 1 abad lebih dari Amerika Serikat. Latar belakang lahirnya pendidikan multikulturalisme di Amerika Serikat adalah karena terjadi politik diskriminasi terhadap kelompok non-WAS. Pendidikan multikultural juga memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa Indonesia adalah negara plural dan multikultural. Jadi, peserta didik harus menyadari bahwa hampir di semua daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, peserta didik harus memiliki kesadaran multikulturalisme untuk menghindari konflik akibat adanya perbedaan keyakinan, suku, dan ras pada umumnya. Penyebab konflik di Indonesia karena kurangnya kesadaran terhadap kearifan lokal, sehingga masyarakat tidak mampu hidup dalam keberagamaan dan tidak dapat menghadapi secara bijak perbedaan-perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Sehingga apabila masyarakat tidak mampu menerima kemajemukan, maka justru menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan dan akan merusak persatuan sebagai Indonesia. Selain itu, pentingnya pendidikan multikultural untuk menumbuhkan kesadaran kearifan lokal dengan masuknya Indonesia sebagai masyarakat global sebagai dampak perkembangan teknologi. Yang kedua, perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan multikultural sudah mulai diwacanakan sejak tahun 2000. Namun, dalam penerapannya baru dimulai sejak tahun 2010, sehingga kita bisa melihat bahwa pendidikan multikultural di Indonesia masih relatif baru dan juga masih belum banyak dipahami oleh para pendidik maupun masyarakat. Pentingnya pendidikan multikultural ini diterapkan dan dipahami di Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk, yaitu memiliki lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil, kurang lebih 600 suku bangsa, 200 lebih bahasa yang berbeda, dan lebih dari 200 jiwa penduduknya dengan memeluk 5 agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Oleh karena itu, pada tahun 2000, para pakar pendidikan Indonesia mewacanakan pentingnya pendidikan multikultural di antaranya yaitu H.A.R. Tilar, Zamorni, Asyurmardi, Azara, Musa Asy'ari, Mas'ud bersepakat untuk mengagas pentingnya pendidikan multikultural melalui simposium, workshop buku, dan berbagai tulisan di media massa. Persamaan masalah sosial Indonesia dengan Amerika Serikat. Konsep-konsep pendidikan multikultural di Indonesia tidak mudah meskipun Amerika Serikat memiliki kesamaan kemasyarakatan. Dengan adanya kesamaan permasalahan sosial, tentu kedua negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan masyarakat adil dan demokratis dalam masyarakat yang plural. Konsep ini jelas tertera dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila pertama dan kelima. Kita perlu memahami bahwa tujuan utama pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah untuk mewujudkan masyarakat demokratis dalam segala aspek, khususnya dan lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan Amerika Serikat dalam menerapkan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan tentu akan sangat relawan jika teori, metode, dan strategi yang mereka gunakan tersebut diterapkan di lembaga pendidikan di Indonesia, karena prinsip utama yang ditentukan adalah persamaan hak dan keadilan sosial dalam mendidik murid yang beragam. Indonesia sebagai negara rawan konflik. Negara meyakini bahwa pendidikan multikultural dapat menjadi solusi nyata bagi konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Ini saja penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.